Hari pertama sampai dengan kedua listrik padam luas ya. Internet dan seluler tentunya tidak berfungsi ya. ATM, pompa bensin, mungkin yang punya e-wallet juga terganggu. Hari 3 dan keempat logistik tersendat. Air bersih dan sanitasi mulai bermasalah ya. Kemudian rumah sakit masuk kepada mode darurat ya, karena memang terus hari ke-5 sampai ke-7 tekanan sosial meningkat. Saya kira apakah pemerintah perlu bersikap, ini harus dijawab. Narasinya sudah berkembang kemana-mana kayak gitu. Oke Zoners, lagi rame banget di media sosial soal adanya prediksi keadaan darurat dalam 7 hari. Tanpa listrik, tanpa internet, dan juga tanpa air bersih. Dan kelihatannya banyak banget yang udah percaya informasi ini. Tapi kira-kira ini memang informasi valid atau cuman hoax? Atau jangan-jangan memang ada fakta yang disembunyikan? Gua bakal bikin lo paham dalam 10 Minutes. Oke Bapak, mungkin langsung aja Pak. Ini kan lagi viral soal kondisi darurat selama 7 hari yang katanya kondisinya itu akan tanpa listrik, tanpa internet, dan juga tanpa air bersih. Nah, kalau boleh tahu seperti apa kondisinya nanti Pak ketika itu memang benar-benar terjadi? Sebelum saya jawab, saya mau jelaskan dulu ya. Reaksi yang terjadi, saya perhatikan setelah saya memberikan himbauan, justru beragam. Ada yang berterima kasih, ada yang justru kok nakut-nakutin ya kan. Tapi dari sini saya bisa menganalisa bahwa ternyata masih banyak ya orang-orang yang tidak memahami perjalanan daripada agenda global. Bagi yang merasa ditakut-takuti, itu terlihat bahwa dia nggak siap. Gitu. Padahal kalau kita bicara masalah kematian, kan udah disuruh siap kapan saja. Kenapa nggak diributin, gitu kan? Jadi seperti maling, ngerti nggak? Maling itu nggak pernah ngasih tahu kapan datangnya. Tapi kalau kita sudah tahu dia akan datang tanggal berapa, dia nggak datang. Paham ya? Jadi himbauan ini betul-betul bukan didasari rasa ingin menakut-nakuti, justru karena rasa sayang saya kepada rakyat Indonesia yang selama ini saya lihat bukan dicerdaskan, tetapi justru dininabobokan oleh sistem, sehingga ketika dia terninabobokan dan muncul keadaan-keadaan yang tidak diharapkan, mereka-mereka itu pada lari, nggak ada yang tanggung jawab. Mereka-mereka yang seharusnya ngurusin. Nah pertanyaannya, mereka-mereka yang biasa harusnya ngurusin ini, apakah memang sungguh-sungguh peduli kepada rakyat, ataukah mereka bagian daripada panitia? Berkaca kepada itu, maka saya terbiasa untuk menginventarisir ya, menginventarisir ancaman-ancaman daripada agenda besar global atau yang disebut dengan Great Reset. Nih saya pertunjukkan nih ya. Tuh. Ini ancaman-ancaman yang sudah saya siapkan. Yang saya breakdown ya. Ya, saya breakdown. Ini saya biasanya kayak begini, ini saya bikin terlalu kecil jadi mata saya agak kurang kelihatan. Tapi di sini semua sudah ada. Kalau saya jelaskan satu-satu itu tidak ini. Kita lari saja kepada misalnya blackout. Nah, di sini sudah ada. Jadi pemadaman listrik atau apapun bentuknya
itu pasti ada penyebabnya. Nah, kita selalu bicara penyebab. Tetapi di luar penyebab itu pasti ada aktor di belakangnya. Gitu ya. Jangan tanya siapa. Karena mereka bermain dengan sistem. Ya, sistem. Ini saya buka dulu pertama ya, biar semua pada tahu nih. Jadi dimulai dari tahun 1992. Ya, namanya Earth Summit yang dilaksanakan di Rio de Janeiro, Brasil. Ya, di mana seluruh negara yang bicara ini tentang apa nih? Environmental and Development. Makanya berkembang menjadi Sustainable Development Goal yang sudah dikenal SDGs. Jadi di sini hadir kepala-kepala negara 179 negara, ketika itu termasuk Presiden Soeharto. Termasuk Presiden Soeharto hadir di Brasil. Di sini bagaimana mereka bekerja dan step-stepnya seperti apa. Terus di sini, jadi memang kita harus punya kemampuan untuk menganalisa. Untuk apa sih semua mereka bikin ini? Tujuannya apa? Memang itu adalah bagian daripada perencanaan mereka untuk menjustifikasi, merasionalisasi keadaan yang akan terjadi di depan. Begitu, dengan menggunakan para akademisi untuk membuat kisi-kisi atau jurnal-jurnal yang membenarkan kejadian itu atau merasionalisasi supaya orang maklum terhadap kejadian yang akan terjadi gitu. Jadi kondisi yang tidak menentu itulah yang mendorong saya untuk menghimbau agar jangan sampai masyarakat tergopoh-gopoh ketika terjadi, sehingga tidak tahu harus berbuat apa, kayak apa ya, mati akal. Bang, kira-kira apa sih yang dituju dengan kalau tadi kan dari penjelasan Abang seolah-olah kondisi-kondisi ini kan diciptakan oleh pihak tertentu. Nah, apa tujuannya, Bang? Direncanakan. Direncanakan dengan matang. Apa tujuannya kira-kira, Bang? Ya, ini melengkapi program agenda Great Reset. Ya, Great Reset. Jadi semua mau makanya dibilang apa? Di-scrap, dirubah ulang, ditata ulang. Ya, ditata ulang. Karena kita sedang mau menuju kepada tatanan dunia baru. Bang, ini kan di beberapa negara sudah berlangsung seperti di Belanda dan lain sebagainya. Apakah agenda tersebut sudah mulai berjalan, Bang? Agenda sudah lama berjalan. Agenda yang berjalan itu kan begini. Dimulai dari perencanaan. Ini yang tadi saya lihat ini, tebel-tebel nih. Nih. Ya, biar orang tahu semua nih. Dasarnya ada. Semua udah direncanakan di sini. Dari 92. Ya, makanya ini kan environmental and development. Termasuk emisi karbon, ya. Semua ada kaitannya. Ada kaitannya. Mereka mau giring kita supaya kita menuju kepada energi baru yang terbarukan, namanya gitu. EBT. Dan ini lagi saya buka ya. Ayo baca. Ayo baca. Ya. Ya, makanya jangan kaget. Enggak. Ini kan saya hanya. Iya, ini kan prediction kan. Prediction tuh boleh supaya kita aware. Tuh. Ya. Nggak usah ini jadikan pegangan. Ya, nggak usah percaya sama saya. Saya cuman menghimbau supaya jangan ketergantungan ini membuat ketergantungan yang terkonsolidasi membuat kita kehilangan arah, hilang pegangan, orang bilang. Nah, orang-orang yang ini saya silakan, yuk kita duduk bareng. Ayo dong ajak mereka. Kumpulkan semua yang membantah, ya. Hanya satu pertanyaan saya, apa yang salah dari menghimbau? Tetapi saya mau beritahu bahwa ini ada kaitannya semua dengan agenda global SDGs, di mana semua akan terkonsolidasi dalam satu ketergantungan digitalisasi. Semua akan lari ke sana. Balik lagi ke
kondisi darurat 7 hari itu banyak yang bertanya konsep survival seperti apa ketika nanti kondisi darurat itu berlangsung selama 7 hari, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Hari pertama sampai dengan kedua listrik padam luas ya. Internet dan seluler tentunya tidak berfungsi ya. ATM, pompa bensin, mungkin yang punya e-wallet juga terganggu. Hari 3 dan keempat logistik tersendat. Air bersih dan sanitasi mulai bermasalah ya. Kemudian rumah sakit masuk kepada mode darurat ya, karena memang terus hari ke-5 sampai ke-7 tekanan sosial meningkat. Distribusi bantuan jadi krusial, keamanan komunikasi jadi prioritas utama. Jadi kita dicetak begini. Sistem itu cara apa? Ini saya yang bikin ini. Oh ini Bapak, oke. Apa? Standarisasi. Ya, standarisasi pola pikir. Makanya bilang hakok. Terus misalnya mana datanya? Ya karena di ini hanya sebatas ada data baru bisa mikir. Terus kemudian ini apa? General education itu sebagai apa? Standarisasi. Enggak, proses. Oh, prosesnya. Kita masuk ke bangku sekolah itu proses, diproses kan, Iya. supaya tercetak kan. Nah terus, sains ilmu pengetahuan dijadikan tools, alat ya. Terus kemudian apa nih? Ya ini apa namanya? Saya tulis tata cara menstandarkan pola pikir. Harus ada datanya. Ini. Itu. Terus kemudian saintis apa namanya ini? Produknya. Nah itu yang menuju ke sini, mereka bikin ini. Semua konvensi, ini namanya konvensi internasional. Lalu dijadikan local regulation. Gitu. Makanya sejak reformasi semua aturan-aturan barat itu diratifikasi menjadi aturan di dalam negeri kita. Ya omnibus law ya kan, iya. Terus money laundering, pokoknya gini, lihat kalau dia sudah mulai pakai bau-bau bahasa asing, sudahlah pasti dari sana dan pasti ada duitnya. Bang, sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah terkait dengan kondisi darurat ini. Gimana komentarnya, Bang? Jangan tunggu keterangan resmi. Orang ini kan semuanya kan namanya ini silent operation, Pak. Gitu loh, keterangan resmi. Ini tidak akan pernah ada konfirmasi resminya. Lah sekarang kita lihat kejadian Jabodetabek tahun berapa tuh? Coba cari datanya. Ya. Semua itu datangnya ini. Nah nanti bicaranya force majeure, ada begini, ada begitu karena kena petir, karena ketabrak truk misalnya generatornya. Beberapa masyarakat ingin mempercayai hal itu tapi menunggu keterangan resmi yang mungkin tidak akan pernah ada keterangan resmi. Artinya apa yang ingin Abang sampaikan untuk masyarakat? Bang? Rakyat menilai mana yang tulus deh. Ya. Mana yang tulus, mana yang enggak. Saya nggak dapat duit loh. Saya nggak kerja. Saya nggak berbicara karena tugas. Tetapi saya berbicara karena panggilan hati, panggilan jiwa, bukan karena disuruh. Kan kalau mereka kan disuruh nih, direktur ini kamu bicara, kan gitu. Nah, kalau saya tidak. Saya menyampaikan karena saya belajar tadi saya sudah sampaikan. Kan sudah saya perlihatkan kan. Melihat peta ancaman daripada Great Reset dan dihubungkan dengan dihubungkan dengan apa namanya agenda global. Agenda globalnya udah jelas. Lihat aja SDGs. Nah, itu akan terjadi semuanya. Ini semua adalah proses menuju ke Great Reset. Kita sibuk dengan digital, ya, kita sibuk dengan bagaimana payment ID, kita sibuk dengan satu sehat, sibuk dengan penyakit, sibuk dengan macam-macam, ya, dan sebagainya. Ini satu kaitan. Nah, ya, semua ada terkait, semua adalah keterkaitan. Makanya dibilang sustain, itu rahasianya, sustainable, keterkaitan, berkelanjutan
diperbudak. Ini adalah proses perbudakan by sistem. Paham ya? Jangan oke-oke aja. Menunggu ada konfirmasi resmi dan lain sebagainya. Apa yang ingin Abang sampaikan untuk masyarakat di sana terkait dengan kondisi darurat tadi, Bang? Waspadalah. Ya. Supaya jangan peristiwa seperti terjadi di mana Sumatera, semua dadakan, nggak siap, listrik nggak ada dan sebagainya. Ya, instansi yang harusnya mempersiapkan kewaspadaan, ya, entah lupa, entah tidak tahu, atau entah yang lain. Karena kalau tidak, siap-siap menyingkir dulu dari tempat itu. Ya, ini namanya meminimal efek daripada resiko. Betul. Terus kemudian saya mengajak kita untuk berpikir kembali. Apakah sistem yang kita ikutin selama ini sudah baik untuk kita? Hati-hati dengan kenyamanan. Karena kenyamanan membuat addicted atau ketergantungan. Dan akhirnya kita kehilangan pegangan, kehilangan kemandirian. Mulailah berpikir untuk kembali mampu hidup mandiri, agar supaya kehidupan kita tidak digantung oleh mereka yang memegang kendali otoritas. Dari sisi Drone Emprit sendiri, bagaimana pola penyebaran isu peringatan darurat 7 hari ini di media sosial? Jadi tentang situasi darurat yang disampaikan Pak Dharma ya, yang pertama kali ngomongkan Pak Dharma, Dharma Pongrekun, itu kan disampaikan pada tanggal 12 kalau tidak salah di kanal YouTube-nya dia. Tetapi sebenarnya yang paling banyak mendapatkan perhatian justru dari TikTok, Mbak. Setelah hal ramai di TikTok, baru kemudian ini diangkat di kanal lainnya, di YouTube, lalu juga di Twitter, lalu di kanal-kanal media lainnya. Jadi kalau kita lihat kronologinya, pemicunya adalah TikTok, kemudian didiskusikan di Twitter. Ada perdebatan, ada skeptisisme seperti yang disampaikan oleh Pak Dharma, ada fact checking yang disampaikan, yang dilakukan oleh netizen di Twitter dan seterusnya. Kemudian ada wawancara dan potongan-potongan klarifikasi di YouTube kayak gitu ya. Itu begitu cara penyebarannya. Baru kemudian media online juga memberitakan pada hari yang sama atau sehari setelahnya. Kayak gitu Mbak, kalau kita lihat peredarannya. Nah, apakah penyebarannya terlihat organik atau terindikasi terkoordinasi? Kalau dilihat memang organik ya. Akun-akun yang terlibat ini organik betul. Siapa yang paling kemakan lewat isu ini di media sosial? Kalau yang paling kemakan kalau dilihat dari yang percaya memang Facebook ya. Tapi kalau kita lihat di kanal media sosial lainnya sebenarnya cukup berimbang loh Mbak. Dan kalau kita lihat secara umum berapa banyak yang percaya, berapa banyak yang setuju, berapa banyak yang tidak percaya. Yang setuju itu 37,6%. Yang tidak percaya itu 57,8%. Atau setidak percaya ini setidak-tidaknya sanksi dan meragukan kayak gitu. Kalau dari komposisi ini sebenarnya tipis-tipis aja tuh Mbak, dengan angka netral cuma 4,7%. Jadi tipis-tipis aja perbedaannya antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Belum adanya konfirmasi resmi dari pemerintah ikut mempengaruhi keraguan-raguan publik untuk menerima informasi ini, walaupun sebenarnya ada sisi ingin mempercayai gitu. Karena memang situasi darurat kan memang lagi terjadi di berbagai negara. Betul banget tuh, ketika pemerintah dinilai tidak memberikan tanggapan atas kondisi situasi darurat ini, orang kan jadinya berspekulasi Mbak. Jangan-jangan memang benar narasi yang disampaikan oleh Dharma Pongrekun atau narasi yang menyampaikan bahwa Indonesia akan menghadapi situasi darurat. Itu yang pertama. Lalu kalau yang kedua, kita lihat di beberapa kanal, di di Twitter misalkan, banyak loh netizen yang justru bertanya kepada Grok, mencoba memverifikasi pernyataan Dharma Pongrekun. Artinya saat informasi resmi itu tidak terdistribusi atau tidak tersedia, publik sebenarnya mencoba memverifikasi informasi-informasi itu dengan berbagai
cara. Pernah lihat nggak di sosmed lagi rame soal ada prediksi kondisi darurat 7 hari tanpa listrik, tanpa internet, tanpa air? Pernah sih beberapa kali lewat di TikTok. Nah, lu kira-kira lu percaya apa nggak? Sebenarnya itu kan salah satu bentuk antisipasi aja sih. Jadi untuk akan ada seperti itu atau enggaknya mungkin harus dilihat lagi ke depannya kayak gimana. Tapi antisipasi nggak ada salahnya sih. Tapi lu sekarang udah nyiapin langkah antisipasi apa? So far belum ada sih, aku belum nyiapin apa-apa karena agak rada harus lihat juga nih kondisinya kayak gimana. Tapi emang cuaca kan lagi agak lumayan fluktuatif ya gitu, apa ke hujan tiba-tiba panas. Akhir ini kan udah rame banget di media sosial, udah banyak nih yang percaya. Nah, lu mau kasih masukan apa nih buat pemerintah? Iya, kalau ada sesuatu itu cepat dikonfirmasi dan diinformasikan aja sih, lebih informatif lah jatuhnya. Di medsos, informasi nyebar cepat, tapi klarifikasinya yang suka telat. Sebelum lo nge-share atau percaya sebuah informasi, cek sumbernya dulu, karena yang viral belum tentu benar. Tapi negara juga perlu terbuka dan cepat menyampaikan informasi sebelum masyarakat terjebak dalam spekulasi. Sampai jumpa.